Saudara-saudari 87,6 Iga ready radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk malam ini kita bertemu di program acara Bincang-Bincang Santai. Ya, tentunya di malam Ahad atau malam Minggu ya. Dan tentunya Bincang-Bincang Santai ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru kerjasama dengan Humas IKP Dinas Kominfo SP Kabupaten Baru dan Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Saudagar Iga dimanapun Anda berada, pada malam ini tentunya berbeda dengan bincang-bincang santai yang sebelumnya. Kita akan mengangkat tema pada bincang-bincang santai ini adalah peran Perum Anak Coli Pujie Kabupaten Baru cegah perkawinan anak dan stunting. Ya, telah hadir di studio. Kita sapa dulu sebelum kita masuk di bincang-bincang kita ini. Kita sapa dulu Ahmad Faril Al-Rajab. Ya, assalamualaikum. Ya, mungkin bisa dulu lagi. Gimana kabarnya ini, Faril? Waalaikumsalam, baik banget, alhamdulillah Kak. Iya, sehat-sehat? Iya, sehat alhamdulillah. Ya kayaknya agak jauh juga ini perjalanan malam ini. Malam ini kegiatannya apa ini? Oke, jadi alhamdulillah hari ini. Hari ini kegiatannya alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan, tetapi itu tidak menghalangi semangat saya tentunya untuk bisa hadir di bincang-bincang santai pada hari ini. Jadi sebelumnya tadi pas pagi juga sempat ada kegiatan juga. Kegiatan apa tuh? Itu ada kegiatan pelatihan. Jadi iya. saya menghadir dulu kegiatan pelatihan untuk mewakili sekolah juga. Dan malamnya saya bagi waktu lagi untuk bisa hadir ke sini, menyempatkan waktu untuk cerita-cerita dan berbagi inspirasi ke teman-teman semua dan seluruh penonton atau pendengar Iga Radio tentunya Kak. Oke. Malam ini tentunya kita akan bincang-bincang terkait stunting ini. Kita ketahui bahwa mungkin masih ada yang bertanya-tanya bahwa stunting ini merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pada pertumbuhan fisiknya, bertumbuh pendek atau kerdil saja, melainkan ini juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas maksud kami, dan kreativitas di usia-usia produktif. Dan salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting dengan bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, kemudian sosial, dan fisik, dan yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetensi di tingkat global. Ya, dan malam ini tentunya Ahmad Faril Al-Rajab ini selaku ketua Forum Anak Coli Pujie Kabupaten Baru. Iya, mungkin bisa menyampaikan
sebelum kita masuk ini bincang-bincang kita, apa sih yang dilakukan oleh Forum Anak Coli Pujie terkait dengan pernikahan anak ini, pencegahan pernikahan anak dan stunting ini? Mungkin bisa disampaikan. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi mungkin sebelum beralih ke topik pembahasan kita terkait dengan pencegahan perkawinan usia anak dan juga stunting, terlebih dahulu aku pengen ngasih tahu dulu nih terkait dengan forum anak itu sendiri. Oke, jadi forum anak itu sendiri merupakan wadah partisipasi anak yang dimana forum anak ini merupakan organisasi yang dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kalau untuk di kabupaten kota maupun provinsi itu dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, tentunya dengan adanya forum anak ini sebagai wadah partisipasi bagi anak-anak, bagaimana kita yang berada di forum anak ini bisa menjadi tempat, menjadi wadah untuk bisa memperjuangkan hak-hak anak yang ada, terkhususnya di Indonesia ini, Kak. Nah, jadi dengan adanya forum anak ini tentunya kita akan melakukan program-program sesuai dengan peran kita sebagai agen pelopor dan pelapor, di mana kita memiliki peran sebagai agen pelopor untuk memberikan motivasi, memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, edukasi terhadap anak-anak maupun lingkungan sekitar terkait dengan hak-hak anak yang perlu untuk direalisasikan. Nah, selanjutnya ada juga perannya sebagai pelapor, di mana kami di forum anak melaporkan ketika kami melihat adanya hak-hak anak yang tidak terpenuhi dan tidak terrealisasikan. Nah, berbicara mengenai perkawinan usia anak dan juga stunting, forum anak Coli Pujie sendiri terkhususnya sudah melakukan banyak sekali upaya maupun program-program dalam rangka mencegah perkawinan usia anak dan juga stunting. Untuk perkawinan usia anak sendiri, Kak, kami beberapa kali sudah melakukan program-program, diantaranya ada stop perkawinan usia anak, di mana di situ kami melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Baru, dan kami juga melakukan edukasi kepada anak-anak sekolah mulai dari tingkatan SMP dan SMA untuk memberikan informasi maupun edukasi kepada mereka terkait bagaimana sih dampak dari perkawinan usia anak ini. Dan tentunya tidak hanya itu, pernah juga kami melakukan sosialisasi dan mengajak orang tua untuk serta hadir dan memberikan informasi kepada mereka, karena tentunya perkawinan usia anak ini terjadi bukan hanya karena ulah atau kesalahan anak itu sendiri, melainkan faktor dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Apakah itu karena adanya faktor budaya, apalagi kan kita di Kabupaten Baru, Kak, itu sangat kental sekali dengan adat istiadat dan budayanya. Apalagi di Sulawesi Selatan kan itu dikenal dengan adanya budaya siri, budaya malu ketika anaknya mungkin sudah lulus sekolah dan dia tinggal saja di rumah, dan tetapi bagaimana mungkin pandangan orang tua bahwasanya perkawinan usia anak ini menjadi solusi akibat adanya budaya malu atau budaya siri tersebut. Nah, selain itu juga upaya-upaya yang kami lakukan, diantaranya kami memberikan informasi melalui media sosial tentunya, karena di era globalisasi ini, di era digital yang semakin canggih, di mana kita memberikan informasi melalui media sosial, platform Instagram. Nah, mungkin teman-teman semua bisa cek akun sosial medianya Forum Anak _Baru. Nah, di sana kami membagikan informasi seputar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, Kak. Seperti itu mungkin untuk perkawinan usia anak. Nah, untuk stunting mungkin ya, Kak. Oke, mungkin untuk stunting sendiri itu program yang telah kami lakukan, diantaranya bagaimana kami mengoptimalkan untuk pemenuhan nutrisi tambahan pada anak. Jadi kami di forum anak ini tidak hanya melakukan program sendiri, melainkan bagaimana juga kami bekerja sama atau melakukan kolaborasi dengan instansi lain, seperti misalkan mungkin ada kegiatan yang dilakukan oleh bunda-bunda PKK. Nah, mungkin sedikit info juga nih, Kak, bahwa forum anak itu kalau ada orang tua mungkin seperti misalkan orang-orang yang ada di kantor itu kita manggilnya ayah bunda. Jadi supaya keluarganya itu lebih terasa gitu, Kak. Jadi kita manggilnya ayah bunda. Seperti misalkan bunda dokter gigi Bunda Hasna Syam itu kami manggilnya bunda forum anak. Nah, jadi bunda forum anak kami biasa melakukan kolaborasi juga bersama kami sebagai upaya atau bentuk untuk mencegah atau
semakin tingginya angka stunting pada anak terusnya di Kabupaten Baru ini. Nah, jadi kami melakukan program kolaborasi seperti misalkan pembagian makanan maupun pembagian nutrisi tambahan pada anak. Kemudian melalui program juga kami bagi-bagi vitamin pada anak. Nah, kami pernah melakukan program itu, kami melakukan anjang sana juga ke panti untuk membagikan makanan maupun nutrisi tambahan lah pada anak-anak seperti itu, Kak. Wah, kalau kita dengar sama-sama ini, wah banyak sekali nih kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Anak Colik Puji ini. Yang tadi diantaranya untuk pencegahan stunting ini, ya bagaimana membagikan makanan maupun nutrisi tambahan kepada anak-anak. Ya, mungkin di Forum Anak Colik Puji sendiri ini terkait dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan tadi, gimana ini cara perannya ini untuk pencegahan pernikahan dini, seumpama teman-teman yang ada di sekolah-sekolah itu. Oke, jadi Yeah. Mungkin ini merupakan pertanyaan yang cukup susah ya, tetapi sebisa mungkin saya usaha untuk menjawabnya, Kak. Jadi terkait dengan program ini tentunya untuk pencegahan perkawinan usia anak, tentunya banyak sekali sih, Kak, permasalahan terkait dengan perkawinan anak, apalagi di Kabupaten Baru itu pernah angka dispensasi perkawinan anak itu sangat tinggi, dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kami di Forum Anak dan bagaimana ayah bunda di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk sama-sama berkolaborasi dan berkomitmen untuk menekan angka perkawinan usia anak itu sendiri. Jadi terkait dengan masalah ini kembali lagi, Kak, bagaimana peran Forum Anak itu sendiri sebagai agen pelopor dan pelapor, di mana ketika adanya permasalahan perkawinan usia anak ini, peran kami sebagai pelopor tak lain bagaimana kami bisa menjadi konselor sebaya, bagaimana kami bisa menjadi tempat cerita, bagaimana kami bisa menjadi orang yang terdepan dalam memberikan edukasi maupun informasi kepada teman-teman kita bahwasanya perkawinan usia anak ini memiliki dampak yang sangat besar sekali. Perkawinan anak usia ini tentunya akan merenggut banyak hak-hak anak, seperti yang diketahui bahwasanya di Forum Anak itu sendiri ada 5 klasterisasi berdasarkan hak-hak anak, dan tentunya untuk di konvensi hak anak itu sendiri lebih banyak lagi, Kak. Jadi hak-hak anak yang telah diratifikasi yang telah disepakati berdasarkan konvensi hak anak, dan bagaimana juga terkait dengan peran Forum Anak itu sendiri sebagai agen pelapor, di mana kami melaporkan ketika kami melihat adanya permasalahan anak yang terjadi, seperti misalkan mungkin adanya perkawinan usia anak. Nah, misalkan mungkin ada teman sekolah saya atau mungkin teman-teman di luar sana di lingkungan sekitar saya yang mungkin mereka akan melangsungkan perkawinan usia anak. Nah, di sini bagaimana tugas dan tanggung jawab saya, tentunya peran saya sebagai agen pelapor, di mana saya melaporkan ketika hal itu akan terjadi. Jadi sebelum hal itu terjadi, bagaimana peran saya untuk melaporkan kepada pihak yang menanggulanginya. Apakah itu di UPT, unit pelayanan teknis, atau mungkin di Puspaga, di mana Puspaga ini berperan juga pusat pembelajaran keluarga, di mana Puspaga ini juga berperan untuk memberikan edukasi maupun berperan dalam mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan anak maupun permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga. Nah, unit pelayanan teknis juga ini, Kak, berperan untuk menjadi rumah atau wadah bagi anak-anak untuk melaporkan ketika adanya permasalahan-permasalahan anak yang terjadi. Tentunya seperti misalkan perkawinan usia anak ini sendiri. Bagaimana kalau misalkan perkawinan anak ini akan dilangsungkan, dan peran Forum Anak ini adalah melaporkan kepada bunda maupun ayah yang ada di UPT itu. Seperti itu, Kak. Iya, apakah kalau sudah ada perannya ini yang tadi yang mengedukasi ke teman-teman anak-anak sekolah ini, mulai dari tingkat SD, SMP ya, SMP, SMA tadi yang saya dengar bahwa memberikan informasi maupun edukasi kepada mereka ini mungkin bagaimana cara adik-adik ini di Forum Anak Colik Puji untuk mengedukasi terkait dengan stunting ini? Oke. Iya. Jadi untuk
bagaimana cara kami di Iya. Forum Anak sendiri tuh tentunya caranya berbeda dengan organisasi-organisasi lain tentunya karena kita forum anak dan isinya juga anak-anak dan tentunya mungkin komunikasi yang akan terjalin itu lebih mudah Kak. Dan bagaimana anak dan anak bisa berinteraksi langsung dan bagaimana kita di Forum Anak ini sebelum kami melakukan program terlebih dahulu kita harus memahami dulu bagaimana sih cara melakukan interaksi kepada anak-anak, apalagi kan anak-anak SD maupun SMP yang mungkin usia-usia mereka masih usia-usia yang kayak labil begitu Kak. Jadi mereka mungkin masih sulit untuk menangkap apa saja informasi-informasi yang diberikan oleh Forum Anak itu sendiri. Tapi sebisa mungkin kami di Forum Anak untuk mengajak anak-anak terusnya yang ada di tingkatan SD dan SMP untuk bisa memahami materi yang kami berikan melalui program-program yang menarik tentunya. Apakah kami memberikan games atau mungkin kami melakukan kegiatan edukasi dalam bentuk yang lebih berbeda, apakah itu ada semacam kuis, ada pretest dan posttest yang kami lakukan supaya anak-anak itu bisa lebih tertarik untuk mengetahui bahwasanya oh ternyata penyebab perkawinan usia anak ini, oh ternyata penyebab stunting seperti ini. Jadi di mana anak-anak itu sudah bisa mengetahui bahwasanya langkah-langkah yang memang harus mereka lakukan dari sekarang di usia mereka, di mana usia anak ini merupakan usia yang akan menjadi tonggak untuk kemajuan suatu negara nantinya, dan bagaimana anak-anak ini dapat dilindungi berdasarkan undang-undang maupun konvensi yang berlaku seperti itu Kak. Iya, baik saudara Riga dimanapun Anda berada, ya kayaknya agak seru nih bincang-bincang kita di malam ini ya terkait dengan pernikahan anak usia dini, kemudian juga stunting. Wah, kalau saya dengar kabar ini Forum Anak Coli Pujie sudah ada di tingkat desa atau bagaimana tingkatannya itu? Oke. Ya. Jadi saya kembali lagi ke siap. Jadi untuk Forum Anak ini sendiri Kak, jadi kami itu Forum Anak itu tingkatannya mulai dari yang paling atas sampai bawah. Jadi Forum Anak Nasional, terus Forum Anak Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian Kecamatan dan Kelurahan dan Desa. Nah, untuk untuk di Kabupaten Baru sendiri alhamdulillah Forum Anak itu sudah terbentuk semua. Jadi untuk tingkatan desa, kelurahan dan kecamatan itu sudah ada semua forum anaknya. Jadi buat anak-anak yang ingin mengasah minat dan bakatnya dan mengembangkan potensi yang ada untuk ikut berorganisasi, mereka bisa ikut serta bergabung di Forum Anak, karena Forum Anak itu sudah terbentuk dari tingkatan yang paling bawah. Dan untuk yang paling atas itu di Forum Anak Nasional sendiri alhamdulillah saya juga bergabung di Forum Anak Nasional itu sendiri Kak. Jadi untuk nama-namanya itu mungkin beda-beda ya Kak. Nah, untuk Forum Anak di Kabupaten Baru sendiri itu namanya kan Forum Anak Coli Pujie. Nah, mungkin berbeda dengan kabupaten kota lainnya yang akan memberikan nama-nama yang lebih menarik sesuai dengan identitas dari daerah masing-masing seperti itu. Oke, kita tahan dulu ya. Kita bincang-bincang kita malam ini, dan kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan info yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7 Herbal Kesehatan.
berperforma double khasiatnya. Bio7. Oke, kembali lagi di program acara Bincang-Bincang Santai bersama adik kita dari Forum Anak Coli Puje, ada Ahmad Faril Al-Rajab. Dipanggil biasa Faril, Kak. Faril, Iya, oke. Faril. Adik Faril ini wah luar biasa ini. Dan tentunya tadi sudah kita dengarkan sama-sama bagaimana itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Coli Puji ini, sosialisasi ke teman-teman di sekolah-sekolah, mulai dari pernikahan, cegah perkawinan anak dan stunting. Ya, tambah ini mungkin dilanjutkan untuk masalah stunting lagi nih. Apa-apa yang biasa dilakukan oleh forum, singkatannya forum FACP. Oh, FACP ya, Iya, biasa. Forum Anak Coli Puji. Ya. Oh, FACP ya. Iya. Ini biasa dilakukan oleh FACP ini, di khususnya teman-teman kita atau yang ada di desa ini. Iya. Ya, apa yang biasa dilakukan oleh teman-teman ini? Oke, jadi untuk upaya pencegahan stunting itu sendiri, Kak, sebetulnya untuk bagaimana proses atau upayanya teman-teman yang ada di desa, kelurahan maupun kecamatan itu keterlibatannya itu dari Musrembang Anak itu sendiri. Jadi bagaimana forum anak mereka juga bisa aktif dan melakukan program-program, dan juga bagaimana mereka lewat dari Musrembang itu mereka bisa menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya terkait dengan masalah-masalah anak yang terjadi di desa, kelurahan maupun kecamatannya. Nah, untuk program Forum Anak Coli Puji sendiri, Kak, kami telah melakukan program-program yang juga bekerja sama dengan forum anak yang ada di desa, kelurahan maupun kecamatan. Seperti misalkan kami pernah melakukan kegiatan Stop Perdi, itu stop perkawinan usia dini, dan juga bagaimana program-program lain juga tentang stunting juga kami melakukan upaya untuk mengajak kolaborasi teman-teman di desa dan kelurahan, itu untuk bersama-sama kita mencegah terkait dengan bagaimana permasalahan anak ini, terusnya terkait dengan stunting itu sendiri, dan juga untuk ranah stunting ini sendiri, Kak, tidak hanya forum anak, mungkin ada forum genre juga ya, yang bagaimana mereka juga ikut terlibat. Tetapi dengan adanya forum anak ini tentunya akan memberikan perannya juga, di mana mereka menjadi yang terdepan dalam mencegah, dalam menjadi agen terdepan untuk bisa mencegah tingginya angka stunting pada anak itu sendiri, seperti itu, Kak. Iya. Jadi ini cukup banyak sekali kegiatan-kegiatan di dilakukan. Ini memfasilitasi Musrembang Anak juga, Iya, betul sekali, Kak. Iya. Kemudian kalau di Musrembang Anak itu biasa apa-apa saja yang didapat itu? Oke, jadi untuk Musrembang Anak itu sendiri karena dilaksanakannya mulai dari tingkatan paling bawah, dari desa, kelurahan, kecamatan. Jadi kami di Forum Anak Coli Puji ini istilahnya kami sudah menjadi fasilitator, Kak. Jadi kami memfasilitasi teman-teman yang ada di desa dan di kelurahan. Jadi kami didampingi ayah bunda yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami terjun langsung, turut langsung serta di desa-desa. Jadi misalkan seperti Musrembang di Gatareng maupun di desa-desa pedalaman sana, kami ikut serta di sana untuk bisa memfasilitasi mereka untuk keberlangsungan Musrembang Anak itu sendiri, di mana dengan adanya Musrembang Anak ini kami hadir di sana untuk melihat bagaimana musyawarah
yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa berjalan dengan baik, di mana pada saat berlangsungnya musyawarah ini teman-teman yang ada di desa tersebut atau di kelurahan tersebut bisa menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya atau pandangannya terkait permasalahan-permasalahan anak. Nah, nanti mereka kan menuliskan mereka menuliskan apa saja permasalahannya dan kira-kira apa solusi yang bisa mereka berikan. Nah, nanti tugas dari Forum Anak Coli Pujie ini akan membantu untuk menyusun kira-kira apa ya kata-kata yang pantas yang bisa mereka tuliskan dan nantinya akan mereka sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah. Seperti itu. Dan ini akan berlanjut terus Kak. Jadi misalkan kami sudah melaksanakan musrembang di tingkat desa kelurahan, kemudian hasil dari musrembang anak desa dan kelurahan ini akan dibawa di musrembang anak kecamatan dan begitu pun selanjutnya sampai ke pusat seperti itu. Apakah kalau di FKCP ini biasa mendapatkan keluhan teman-teman ini yang di desa terkait dengan stunting? Terkait dengan stunting mungkin ada ya Kak beberapa terkait dengan kondisi gagal tumbuh pada anak itu sendiri, di mana mungkin mereka kurangnya asupan gizi yang baik karena mungkin asupan gizinya buruk sehingga mungkin mereka memerlukan beberapa nutrisi tambahan untuk menunjang tumbuh kembang pada anak itu sendiri, dan bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasinya itu kepada pemerintah tentunya, dan bagaimana pemerintah ini bisa turut serta langsung untuk mendengarkan. Nah, ini mereka mendengarkannya melalui musrembang anak itu juga Kak. Jadi mereka setelah mendengarkan mungkin mereka akan bisa melakukan upaya-upaya untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi anak-anak yang telah disampaikan pada saat musrembang itu sendiri. Ya, kalau itu musrembang anak itu yang hadir anak-anak yang kalangan ini umur berapa itu mulai? Tentunya usia anak di bawah 17 tahun. Iya. Seperti misalkan ada anak-anak SD, SMP dan SMA itu. SD juga bisa? Iya, SD bisa. Jadi pernah kami melakukan, bahkan pernah di salah satu kelurahan itu, di Kelurahan Copo itu bahkan pesertanya itu anak-anak SD. Nah, ini mungkin menjadi challenge bagi kami juga, menjadi tantangan bagi kami di Forum Anak, bagaimana kami bisa mengajak teman-teman atau anak-anak SD ini untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Apalagi kan biasa kan Kak, kalau misalkan kita lihat anak-anak SD ini masih malu-malu, masih susah untuk mereka menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya. Tetapi sebisa mungkin kami bisa mencairkan suasana. Jadi mungkin sebelum kami melakukan musyawarah, kita akan mengajak mereka bernyanyi bersama atau mungkin bermain games bersama sebelum kami melakukan musyawarah, supaya suasananya ini bisa cair dan mereka bisa nyaman untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya seperti itu. Ya, dalam bentuk model musyawarahnya gimana tuh? Apakah yang formal atau bagaimana tuh? Tentunya tidak Kak. Jadi tetapi tentunya ada kegiatan formalnya. Jadi untuk pertama itu kan ada pembukaan. Tentunya kan ayah bunda atau pemangku kebijakan di daerah setempat itu akan memberikan sambutan juga terkait bagaimana pandangan mereka, bagaimana partisipasi maupun keterlibatan mereka dalam merealisasikan aspirasi-aspirasi anak, dan juga bagaimana setelah kegiatan pembukaan itu tentunya akan dilangsungkan dengan musyawarah. Nah, musyawarahnya ini kami akan membentuk kelompok yang dimana kelompok ini akan dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan 5 klasterisasi yang ada di Forum Anak, mulai dari klaster 1 hak sipil dan kebebasan, ini membahas terkait dengan kartu identitas anak, kemudian membahas terkait dengan akta kelahiran, kemudian yang klaster kedua itu terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, di klaster 2 ini anak-anak bermusyawarah untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan bagaimana masalah-masalah yang terjadi pada anak di keluarganya. Apakah misalkan anak ini mendapatkan perlakuan kekerasan maupun tindakan bullying pada teman-temannya. Nah, bagaimana ini mendapatkan perlindungan dari keluarganya tersebut. Dan tentunya di klaster yang ketiga itu ada kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial. Nah, di klaster 3 ini mereka membahas terkait dengan kesehatan pada anak tentunya. Bagaimana stunting itu sendiri Kak. Nah, stunting ini masuk di klaster ketiga. Oh, klaster ketiga ya. Iya, kesehatan dasar dan kesejahteraan sosial. Bagaimana kondisi tumbuh kembang pada anak, kemudian pemberian asupan gizi pada anak, kemudian pola hidup bersih dan sehat pada anak, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan pada anak. Nah, klaster keempat ada lagi nih Kak, yaitu terkait dengan pendidikan
dengan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, di klaster 4 ini mereka membahas terkait dengan bagaimana pendidikan pada anak, kemudian di lingkungan sekitar anak-anak, kemudian ketika ada waktu luang, anak-anak kiranya ngapain anak-anak ketika ada waktu luang tersebut, dan tentunya kegiatan-kegiatan budaya yang ada di daerah setempat bisa terus dilestarikan. Dan yang terakhir itu klaster 5, yaitu perlindungan khusus, di mana mungkin klaster ini lebih menarik di antara klaster yang lain karena membahas terkait dengan anak-anak yang betul-betul mendapatkan perlindungan khusus, seperti anak-anak yang ada di LPKA, kemudian anak-anak disabilitas maupun anak-anak yang mendapatkan mungkin perlakuan atau tindakan kekerasan, seperti itu, Kak. Iya, wah banyak sekali nih memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Forum Anak Coli Puji ini. Iya. Dan baik, saudara-saudara dimanapun Anda berada, ya mungkin yang mau komen, ya silakan Anda bisa komen di halaman Facebook IG Radio atau di YouTube IG Radio, silakan Anda bisa komen di situ. Namun sebelum kita lanjut lagi, mungkin di ujung diskusi atau di bincang-bincang kita pada malam ini, kita lewatkan dulu info yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IG Radio, radionya Saudagar Iga. Berformula double khasiatnya. Bio7. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Hajah Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja.
Jangan lupa kegiatan Bina Keluarga Balita dan Posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama Alil menemani semua di program acara Bincang-Bincang Santai bersama dengan Faril di sini deh. Ya, dan tentunya kita masih membahas tentang peran Perum Anak Coli Pujie Kabupaten Baru ini cegah perkawinan anak dan stunting. Ya, sebelum kita masuk di closing statement ini, mungkin yang Faril sendiri ada penyampaian dari teman-teman terkait dengan laporan, mungkin ada terkait dengan perkawinan anak ini dan stunting. Mungkin ada hal-hal yang didapatkan oleh teman-teman forum ini. Oke, jadi apa biasa? Tentunya ada, Kak, dan permasalahan-permasalahan anak ini setiap tahunnya tentunya akan selalu ada, dan bagaimana untuk orang tua yang ada di luar sana ketika mungkin anaknya sudah tidak sekolah lagi, sebisa mungkin jangan dinikahkan, karena ini tentunya akan merenggut banyak sekali hak-hak anak. Dan hak-hak anak ini tentunya akan selalu harus terus untuk diperjuangkan, dan tentunya dengan adanya forum anak ini akan menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi maupun pandangannya, dan bagaimana dengan adanya forum anak ini akan menjadi wadah untuk terus memperjuangkan hak-hak anak. Jadi untuk orang-orang ataupun teman-teman yang ada di luar sana, jagailah aset negara, jagailah tonggak kemajuan sebuah negara, khususnya anak-anak itu sendiri, karena anak-anak inilah yang akan menjadi pemimpin di masa depan yang akan datang. Dan tentunya bagaimana forum anak ini berdiri tak lain untuk menjembatani aspirasi-aspirasi anak. Jadi ketika ada permasalahan anak yang terjadi, besar harapan saya orang-orang maupun masyarakat sekitar yang ada di lingkungan sekitar bisa ikut serta berpartisipasi untuk bersama-sama kita perjuangkan hak-hak anak, bersama-sama kita untuk mencegah segala hal yang bisa merenggut hak-hak anak dan juga menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan anak seperti itu, Kak. Iya, kalau ada sudah didapat itu informasi, apa yang dilakukan oleh langsung di teman-teman dari Coli Pujie? Ketika mungkin ada masalah, ada masalah langsung. Nah, tentunya kembali lagi, Kak, perannya sebagai agen pelapor. Nah, jadi kami langsung melaporkan ketika kami melihat bahwa adanya permasalahan anak yang terjadi. Jadi di dalam proses pelaporan ini tentunya kami melalui beberapa tahap. Jadi ada aku lihat, aku tahu, dan aku akan. Aku lihat ini aku melihat ada perkawinan anak yang akan dilangsungkan. Nah, aku tahu aku akan melakukan apa. Nah, setelah melihat, aku tahu akan melakukan apa. Nah, aku tahu akan melakukan apa. Nah, mereka akan melakukan hal yang telah mereka ketahui. Jadi mereka akan melaporkan kepada pihak yang menanggulanginya, seperti misalkan ayah bunda yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun ayah bunda yang ada di UPT. Nah, kami melaporkan dan menceritakan kepada ayah bunda terkait permasalahan anak yang terjadi.
terkhususnya perkawinan usia anak itu sendiri. Jadi misalkan ada teman sekolah saya yang akan melangsungkan perkawinan anak, jadi saya akan langsung melaporkan kepada bunda. Jadi saya akan menceritakan kepada ayah maupun bunda, ayah di sekolah, teman sekolah saya ada yang akan menikah. Iya. Nah ini tentunya akan merenggut banyak sekali hak-haknya, mulai dari hak pendidikannya, hak kesehatannya, dan banyak hak-hak lain akan direnggut. Bagaimana setelah menikah anak ini akan berhenti sekolah dan kesehatannya juga tidak akan terjamin. Dan tentunya stunting dan perkawinan anak ini mungkin agak berkaitan ya Kak, dimana setelah dilangsungkannya perkawinan anak, anak yang akan menikah ini dan akan melahirkan anak, betapa tidak etisnya anak melahirkan anak. Jadi anak yang akan lahir ini akan stunting, di mana kondisi gagal tumbuh pada anak yang lahir ini akan berdampak, akan berakibat fatal, di mana anak ini tidak mendapatkan nutrisi yang baik, tidak mendapatkan asupan untuk tubuhnya yang baik, sehingga tubuhnya akan berakibat kerdil atau kecil seperti itu Kak. Jadi permasalahan anak, perkawinan usia anak dan stunting ini tentunya sangat berkaitan sekali, berkaitan erat sekali seperti itu Kak. Iya, tapi sudah ada terjadi Kak seperti itu? Tentunya di Kabupaten Berus sudah ada Kak, iya. Dan sudah beberapa kali juga permasalahan-permasalahan anak, dan ketika mungkin ada dan pernah viral mungkin ya, dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Berus melonjak tinggi. Di Kemenak itu angkanya tinggi sekali, di pengadilan juga angka dispensasi itu sangat tinggi. Nah, dan tentunya ini akan menjadi tantangan bagi kami di Forum Anak, bagaimana kami bisa menutup dengan cara melakukan program-program yang tentunya akan memberikan dampak yang baik dan memberikan feedback yang baik pada anak-anak dan juga orang-orang yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Iya, baik. Farel, jadi untuk closing statement kita pada hari ini, malam ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adik kita atau teman-teman kita ini yang mendengarkan saat ini atau menonton, ya mungkin juga ada yang ingin disampaikan kepada orang tuanya. Ya, mungkin silakan. Jadi pertama-tama yang ingin saya sampaikan untuk anak-anak di luar sana, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena mimpi itu akan besar ketika kita mampu untuk melewati berbagai prosesnya. Jadi untuk teman-teman di luar sana mungkin yang seumuran saya, ketika ada kesempatan mungkin untuk ikut berpartisipasi dan bergabung bersama di Forum Anak, ayo bergabung bersama, karena menjadi bagian dari Forum Anak ini tentunya akan memberikan kebermanfaatan yang banyak sekali bagi diri kalian dan juga orang-orang di lingkungan sekitar. Nah, di mana dengan bergabungnya teman-teman di Forum Anak, teman-teman juga akan belajar dan mengetahui, oh ternyata kita memiliki hak-hak sebagai seorang anak, di mana kita juga memiliki peran untuk ikut serta menyampaikan aspirasi dan pendapat kita di depan para pemangku kebijakan daerah. Jadi kami ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin isinya itu para pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi daerah, tapi di mana kita sebagai Forum Anak bisa ikut hadir juga, bisa ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi maupun pendapat kita, karena anak itu merupakan seseorang yang hak-haknya tuh aspirasinya tuh perlu untuk didengarkan, karena kita sebagai anak kita penting. Dan juga bagaimana harapan saya mungkin untuk orang tua di luar sana, jagai anak tak, karena anak-anak ini merupakan aset bangsa dan harus untuk terus dijaga, dan jangan pernah memberikan dampak-dampak yang negatif terhadap anak. Jangan pernah untuk melakukan tindakan kekerasan pada anak, karena anak ini juga memiliki perasaan, memiliki hati, dan jangan sampai gangguan mental atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dan akan merenggut hak-hak anak itu sendiri. Dan mungkin untuk terakhir dari saya, karena sebagai anak tentunya memiliki hak-hak, dan buat orang tua di luar sana, jangan lupa untuk terus mendengarkan apa yang anak-anak ingin sampaikan, karena kita anak, kita penting. Anak butuh sekolah, bukan anak butuh ijazah, bukan buku nikah. Anak butuh sekolah, bukan pelaminan. Dan anak ini merupakan aset sebuah negara, karena kita anak, kita penting. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih banyak ini Farel sudah ikut bincang-bincang pada malam ini.
Ya, jadi yang tadi ini disampaikan oleh Farel ini bahwa anak butuh sekolah, Iya. bukan anak butuh ijazah, tapi bukan maksudnya kayak Anak butuh butuh ijazah, butuh ijazah, bukan buku buku nikah. Anak butuh permainan, bukan Iya. pelaminan. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai anak ini gendong anak yang dimana anak ini seharusnya gendong tas. Mereka harus menggendong tas ke sekolah, melainkan mereka menggendong anak. Jadi buat teman-teman semua di sana jangan lupa untuk terus memperjuangkan hak-hak anak seperti itu, Kak. Iya, baik Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, tadi telah kita dengarkan sama-sama bincang-bincang kita bersama dengan Ade Farel ya. Tentunya Ketua Forum Anak Coli Pujie. Ini banyak hal yang disampaikan bahwa ini perkawinan anak ini bahkan bisa menyebabkan ini stunting ya. Iya, betul sekali, Kak. Iya, jadi bagaimana cara kita anak kita jangan dinikahkan sedini mungkin. Ya, betul. Iya, karena di aturan pemerintah bahwa anak ini harus berhak untuk mendapatkan pendidikan. Iya, betul sekali, Kak. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mari kita sosialisasikan ini stunting baik di rumah ataupun di orang tua kita, ya teman-teman kita yang ada di sekolah, ya ini kita cegah stunting. Iya. Dan baik dari Jalan Semangka nomor 95A saya Alil bersama dengan Ahmad Faril Ar-Rajab. Iya. Ya, mohon pamit. Dan terima kasih nih atas kedatangannya. Terima kasih Farel juga, Kak, atas undangannya. Senang Iya. sekali bisa berbagi cerita bersama teman-teman dan orang tua yang ada di luar sana yang mendengarkan. Iya, nanti kita bikin program ya. Siap, Kak. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.